Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, ini di malam harinya aktivitasku di luar rumah ya teman-teman. Tadinya itu aku habis ngantar si Abang Raja kembali ke asrama, terus Pak suami itu ngajak mampir ke toko perlengkapan pernak-pernik itu teman-teman. Namanya itu tokonya itu Amora. Nah, di sini Pak suami itu sebetulnya itu tujuannya mencari bantal leher gitu ya teman-teman. Nah, pas di situ baru masuk di gerbang itu aku nampak ada gelas itu kayak dari stainless gitu teman-teman. Jadi kalau kita bikin kopi atau teh untuk panasnya itu tahan lama. Namanya juga emak-emak ya teman-teman, dibawa ke tempat pernak-pernik pasti imannya goyah ya teman-teman. Padahal tadi itu Pak suami cuma tujuannya itu memang satu ya teman-teman, cari bantal leher, tapi ujungnya tak kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, gak ketinggalan juga si adek Rafiq tadi juga ikut milih-milih mainan gitu ya teman-teman. Padahal sebelum masuk udah ada perjanjian sama si adek, kata ayahnya nanti nggak boleh belanja mainan lagi karena udah beberapa hari ini semenjak ayahnya di rumah hampir setiap hari loh teman-teman dia itu belanja mainan. Setiap hari dibawa ayahnya itu ke minimarket, tapi yang dibelanjanya itu bukan makanan, nggak jauh-jauh dari mainan seperti mobil-mobilan. Sekali beli itu 2 loh teman-teman. Nah, jadi lumayan juga semenjak ayahnya 1 minggu ini di rumah, untuk mainannya itu udah 1 kardus juga ya teman-teman. Nah, namanya juga anak-anak ya, kita kasih perjanjian pasti nggak akan didengarin ya teman-teman. Apalagi ada Rafiq nih orangnya sangat tantum ya teman-teman. Jadi apa yang dimintanya itu kalau nggak dapat dia tuh nggak bakalan jalan dari toko itu. Nah, di sini dia juga ikut lihat-lihat ya. Nah, itu dia lihat boneka, tapi itu bonekanya kayak dinosaur gitu teman-teman. Ku bilang sama dia, adek mau, dia nggak mau ya teman-teman, dia cuma pengen mainin boneka itu aja. Nah, ini lanjut ya, aku keliling-keliling, aku mau cari kaos kakinya si Abang Rafa dan si Abang Razik, kaos kaki sekolah gitu ya. Nah, ini karena aku udah lama nggak kesini, jadi posisinya itu udah pada ketukar semua loh teman-teman. Jadi bingung juga udah masuk ke dalamnya sekarang. Nah, ini lanjut, tadi Pak suami ngajak ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu jualan pakaian ya teman-teman, terutama pakaian anak-anak muda gitu, kayak anak-anak ABG, anak SMP, SMA gitu ya teman-teman. Di sini untuk pakaian anak gadis comel-comel dan cantik-cantik teman-teman. Nah, di situ aku lihat-lihat untuk baju tidur dan alhamdulillah aku kecantol ya teman-teman. Nah, di situ aku bilang sama Pak suami aku mau beli, kata Pak suami ya udah ambil. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ditraktir sama Pak suami beli bajunya. Nah, ini videonya aku lanjutkan di pagi hari ya teman-teman. Nah, ini aku mau masak air panas dulu. Tadi tuh aku udah siapkan bumbu-bumbu untuk masak gulai ya teman-teman. Kayak santannya itu udah aku peras, kayak cabenya itu, bawangnya udah aku haluskan semua gitu ya teman-teman. Nah, jadi saatnya ini aku cemplung-cemplung aja ke dalam wajan. Nah, di sini aku mau bikin gulai ikan yang mau aku campur dengan kemumu ya teman-teman. Karena kemarin itu aku juga udah masak gulai ikan campur kemumu ya. Tapi di sini pas aku ke pasar kemarin aku nampak lagi orang jualan kemumu. Nah, aku teringat kalau mama aku suka gulai dengan kemumu ini. Nah, ada kemarin itu di pasar aku beli 2 ikat ya teman-teman untuk kemumunya. Nah, di sini lanjut aku pagi harinya mau menggulai ikannya. Ikannya ini aku pakai ikan sebelah namanya teman-teman. Kenapa dinamakan ikan sebelah? Karena ikan itu dagingnya itu yang tebal cuma di bagian punggung aja teman-teman. Untuk bagian bawahnya itu dagingnya itu tipis. Jadi posisi ikan itu kayak sebelah gitu loh teman-teman. Makanya kalau di kampungku dinamakan ikan sebelah.
Nah lanjut ya teman-teman, di sini aku bukain dulu untuk kulit kemumunya. Nah kalau mau ngolah kemumu ini supaya jangan gatal, kita rendam dengan air garam juga boleh, atau kita remas-remas menggunakan air garam juga boleh teman-teman, sampai getah atau air dari kemumu itu terbuang. Nah ini lanjut ya, aku potong-potong aja untuk kemumunya. Tadi itu rencananya aku mau bikin satu ikat aja teman-teman, ternyata satu ikat itu jadinya nggak banyak ya teman-teman. Nah di sini jadinya aku jadikan 2 ikat. Nah lanjut, itu udah selesai aku buat bersihin kemumunya, udah aku potong-potong. Di sini aku mau buangin dulu untuk sampahnya, biar di atas ini pas bekerja itu lapang ya teman-teman. Nah di sini kemumu itu enak ya teman-teman, digulai sama ikan atau sama ayam juga boleh. Nah ini caranya seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku tadi udah tambahin garam, lanjut di sini diremas-remas sampai kemumunya itu jadi layu gitu ya teman-teman, dan udah mengeluarkan air juga untuk sekemumunya atau getah-getahnya itu udah keluar. Kalau kata mamaku, air kemumu ini bagus loh teman-teman untuk obat gula. Nah ini aku remas-remas lagi ya teman-teman. Nah lumayan juga ya, meremasnya itu harus menggunakan tenaga. Nah ini airnya udah keluar ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau udah seperti itu lanjut aja dicuci bersih lagi untuk sekemumunya. Nah ini aku cuci bersih lagi teman-teman untuk sekemumunya. Nah ini kalau di tempat teman-teman itu namanya apa ya? Kalau di tempatku atau di kampung halamanku itu namanya kemumu. Dulu aku juga pernah tinggal di Tanjung Balai Karimun, kalau nggak salah itu kata orang situ namanya suluh keladi. Benar apa salah ya, mana tahu ya yang nonton videoku ini. Ada juga orang Tanjung Balai Karimun, kalau sumpamanya salah mohon dibenarin ya. Kalau nah ini lanjut aku cuci bersih ya teman-teman untuk sekemumunya. Nah ini tadi aku langsung aja teman-teman minta tolong pak suami buangin sampah. Kebetulan itu tempat sampah udah penuh ya teman-teman. Nah di sini kalau pak suami ada di rumah, alhamdulillah ada bantuan sedikit ya teman-teman, walaupun ini sepertinya kecil ya teman-teman, tapi bagiku ibu rumah tangga yang super rempong ini, buang sampah aja ditolong pak suami itu sangat berarti ya teman-teman. Agak sedikit lebay ya di dubbing kali ini, juga ini efek LDRan juga ya teman-teman. Nah ini lanjut aja ke videonya ya. Ini air panasku juga udah matang. Lanjut aja di sini mau aku salin ke dalam teko ini ya teman-teman. Nah itu gulaiku, apinya juga udah aku hidupin seperti biasa ya. Kalau untuk gulai aku, bumbu-bumbunya itu aku pakai bawang merah, aku pakai cabai rawit, kunyit, jahe, dan jeruk nipis ya teman-teman yang ikut dihalusin juga. Dan untuk cabenya aku pakai cabai giling merah ya. Untuk dedaunannya aku pakai daun ruku-ruku, daun kunyit, dan juga asam kandis. Nah kalau untuk bumbu-bumbu kehidupannya aku cukup pakai garam aja teman-teman. Aku tuh kalau masak masih tradisional ya teman-teman. Lidahku ini masih lidah kampung, jadi nggak pakai micin-micinan gitu. Apalagi sekarang kan ada mamaku di rumah, neneknya anak-anak itu dia anti micin loh teman-teman. Jadi dia tahu aja kalau seandainya gula itu kita tambahin micin, nanti lidahnya itu bakal terasa sendiri. Dan aku tuh memang kalau masak gulai nggak pernah menggunakan yang namanya micin ya teman-teman. Jadi masakan aku ini cukup dengan garam aja. Untuk rasa gurihnya itu dari santan udah cukup ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan lagi sedikit garam ya, karena tadi itu pas ngalusin bumbu aku juga udah tambahin garam, dan untuk garamnya tadi masih kurang, aku tambahin sedikit lagi. Nah itu kemumunya langsung aja aku masukkan ya teman-teman. Jangan lupa ya diaduk terus untuk gulainya agar nggak pecah santan ya.
Nah ini ikannya aku masukkan ya. Nah ini namanya ikan sebelah ya teman-teman. Nah aku bilang sama mamaku, rugi banget loh beli ikan sebelah. Ikannya itu dagingnya enak, tapi dagingnya itu cuma sebelah aja yang tebal ya teman-teman. Kalau ikan kan maksudnya kedua belah sisinya itu tebal, dagingnya ada isi teman-teman. Kalau ini enggak loh teman-teman. Nah ini lanjut untuk ikannya aku masukkan ya. Nah jangan lupa diaduk terus ya teman-teman biar nggak pecah santan. Nah di kompor sebelah aku juga lagi ngerebus minuman herbal yang biasa aku minum di pagi hari ya teman-teman. Nah daripada kompornya itu nganggur, jadi aku gunain buat ngerebus minuman herbal itu. Nah kalau kerja itu harus saset ya teman-teman, harus serba disambil biar sama-sama kelar untuk pekerjaan kita. Nah ini lanjut ya, tadi air galonku juga habis dan aku juga minta tolong Pak suami dimasukin untuk air galonku ke dalam dispensernya. Nah ini juga bantuan kecil ya teman-teman, tapi bagi aku bantuan kecil ini sangat berarti ya teman-teman, apalagi aku nih yang mempunyai anak yang lagi aktif-aktifnya ya teman-teman. Jadi aku tuh kerjanya itu betul-betul satset. Dan kalau ada yang membantu seperti ini aku bersyukur banget loh teman-teman. Jadi pekerjaan aku tuh cepat selesai dan agak sedikit ringan gitu juga ya. Nah Pak suami ini kalau di rumah teman-teman dia nggak pernah malu ya teman-teman, bantuin pekerjaan aku sebagai seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, menjemur kain. Walaupun ada mama mertuanya di sini atau ada mama aku gitu ya teman-teman, tapi Pak suami itu nggak pernah malu ya teman-teman buat ngelakuinnya. Kadang-kadang mama aku yang larang nggak boleh mengerjakan pekerjaan itu, tapi Pak suami dia tetap aja mau membantu ya teman-teman. Nah dulu waktu aku baru mempunyai abang raja gitu ya teman-teman, waktu aku baru hamil abang raja, semua pekerjaan rumah dikerjakan sama Pak suami gitu teman-teman, mulai dari nyuci piring, nyapu, pokoknya selain masak gitu ya teman-teman. Karena kan waktu aku baru-baru hamil abang raja itu aku betul-betul nggak bisa gerak banyak gitu ya teman-teman. Jadinya maklum ya juga orang baru pertama hamil gitu ya teman-teman, jadi dijaga-jaga kali. Jadi semua pekerjaan itu Pak suami yang lakukan. Nah jadi sekarang ini kalau misalnya aku lagi repot, aku lagi sibuk banyak kerjaan, aku kadang dibantuin sama Pak suami juga teman-teman buat mencuci dan juga buat menjemurnya. Kalau untuk nyetrika saat ini Pak suami udah jarang buat bantuin ya teman-teman, karena Pak suami itu gimana ya, repot juga ya teman-teman dengan pekerjaannya. Nah apalagi sekarang semenjak Pak suami udah nggak dinas di kota tempat aku tinggal sekarang, terasa banget loh teman-teman. Nah di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu ya. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Dan di pagi hari ini teman-teman juga masak apa ya? Nah ini lanjut ya teman-teman, aku udah selesai masak. Saatnya ini aku mau mencuci pakaian si Adik Rafiq, tapi ini tadi udah aku rendam terus aku sabuni lagi gitu teman-teman, pakai sabun colek, dan aku rendam lagi biar itu bau pesing dari pakaian si Adik hilang ya teman-teman. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah support channel aku ini. Tanpa dukungan teman-teman mungkin akun aku ini nggak akan bisa berkembang ya, dan aku juga nggak akan sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke akun aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan saat aku upload video terbaru. Dan kalau teman suka dengan video aku ini, jangan lupa ya share video aku ke tab komunitas yang teman-teman punya dan juga ke sosial media teman-teman punya ya.
Nah ini lanjut ya, aku bersih-bersihkan juga untuk lantai kamar mandinya biar nggak licin ya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.